percaya bahwa Tuhan di dalam bulan yang baru ini, bulan Oktober, 2 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Ada sesuatu yang Tuhan pasti dan akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Amin. Saya percaya juga bahwa pemulihan Tuhan itu gak pernah mau setengah-setengah, tetapi pemulihan Tuhan itu maunya sempurna seluruhnya. Amin, saudara. Amin. Mari kita mulai ibadah kita sebelumnya mari kita menyembah Tuhan terlebih dahulu. Sungguh baik.
jiwa kami, tubuh kami, roh kami Tuhan, untuk pada pagi hari ini Tuhan, memberikan pujian yang terbaik buat Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kau sungguh baik dan Kau sungguh luar biasa Bapa. Dalam nama Yesus semua jemaat Tuhan mengatakan amin. Haleluya, amin. Saudara masih di dalam hadirat Tuhan, saudara. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, ku serahkan hidupku. Kami mengakui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Buat Tuhan kita, haleluya, amin. Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Halo semuanya, selamat pagi saudara. Pagi. Siapa yang hari ini merasakan kasih karunia Tuhan pada pagi hari ini, amin. Kita mau sama-sama rasakan lebih lagi saudara dengan kita bernyanyi lagu ini saudara, amin. Amin. Ayo, mari kita puji Tuhan. Kasih setiamu
kita dapat melakukan segala perkara saudara. Amin.
dalam roh dan kebenaran, ku tinggikan Engkau Tuhan, segalanya lebih dalam ku menyembah.
Saudara, pada pagi hari ini saya mau ingatkan bahwa ini adalah bulannya ke-10. Bapak bilang keren, ke-10. Dan ini adalah awal minggu pertama di bulan ini. Dan kita akan memulai satu tema yang baru pada bulan ini. Ya. Kami berdoa, membicarakan dengan tim pastoral, dan kami menetapkan bahwa bulan ini Tuhan ingin kita bukan hanya menyembah di dalam tubuh kita, tetapi juga menyembah dalam roh kita, tetapi lebih daripada itu menyembah dalam batin kita atau jiwa kita. Dan banyak sekali orang yang tidak tahu how to bagaimana, kok nggak bisa ya, susah ya menyembah Tuhan dengan batinnya, dengan jiwanya. Untuk dengan tubuh mulut gampang ya saudara, yang penting tahu lagunya kita nyanyi, iramanya ada kita nyanyi. Untuk tubuh kita mau angkat tangan, semua angkat tangan, yang lain kita angkat tangan. Untuk roh kita, firman Tuhan mengatakan roh itu penurut ya. Roh itu penurut. Pada waktu kita sungguh-sungguh mau minta kepada Tuhan, Tuhan, aku mau bertemu dengan Engkau. Aku mau menemui Engkau. Pada saat yang sama Tuhan ada di situ. Roh itu penurut. Benar kanan penurut. Dan hari ini kita mau bicara mengenai jiwa yang disembuhkan. Boleh kita? Jiwa yang disembuhkan untuk bisa memuliakan Tuhan. Atau dengan kata lain, kalau kita mampu untuk memuliakan Tuhan, berarti kita mengalami satu kehidupan yang berkemenangan. Amin saudara? Amin. Amin? Amin. Nah, banyak orang ada di dalam jemaat Tuhan, ikut Tuhan, anak Tuhan, melayani Tuhan, tetapi sebenarnya ada yang belum dipulihkan di dalam jiwanya. Ada banyak jiwa yang terluka, ada banyak jiwa-jiwa yang merindukan Tuhan dan tidak menemukan Tuhan, ya. Yang kita percaya dan kita mau, maaf Susana kekecilan, boleh gede. Tuhan bahwa Tuhan mau di Mazmur 30 ayat 12 di situ dikatakan supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku untuk selama-lamanya, aku mau menyanyikan syukur bagimu. Setiap minggu kita memuji Tuhan di sini. Tapi apa benar apa jiwa kita memuji Tuhan? Di sini Mazmur mengatakan supaya jiwaku, bukannya mulutku, jiwaku menyanyikan mazmur bagimu. Di Mazmur 31, Raja Daud juga mengatakan begini, aku akan bersorak-sorai dan bersukacita karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Kenapa dia bisa bersorak-sorai? Karena jiwanya sudah dipulihkan. Tuhan menilik kesesakannya, memperhatikan, ya, menilik kesengsaraanku. Di Mazmur 71 ayat 23 dijelaskan juga, bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu. Juga jiwaku telah kau bebaskan. Jiwaku telah kau bebaskan. Mungkin waktu kita membaca firman ini kelihatannya sepertinya, oh iya, jiwa ini berarti saya ya, gitu ya. Tetapi waktu kita mengerti ada sesuatu yang berbeda karena setiap kita manusia ini, semuanya kita, siapapun kita, dimanapun kita berada, dari keluarga mana, dengan latar belakang seperti apa, semuanya memiliki 3 bagian di dalam kehidupannya, tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh. Nah, pada waktu kita terima Tuhan Yesus, kita dilahirkan kembali. Firman Tuhan mengatakan di Yohanes 3 dikatakan, rohmu diperbaharui, dilahirkan kembali. Tadinya kotor, merah, menjadi putih seperti salju. Gimana Tuhan memulihkan roh kita. Kemudian secara berangsur-angsur tadinya tubuh kita yang tadinya mestinya mungkin ya saudara ya masih main-main dengan dosa, masih memperlakukan tubuh kita dengan semena-mena ya, masih tidak merawat tubuh kita, tidak menjaga tubuh kita karena tubuh kita adalah bait Allah. Pelan-pelan waktu roh kita dipulihkan, oh iya ya, saya sadar ya,
udah nggak boleh nih minum-minum, nggak boleh nih supaya sehat, nggak boleh nih. Pelan-pelan saudara, tubuh kita mengikuti roh kita yang penurut itu. Tapi ada satu bagian di dalam kehidupan kita yang namanya jiwa. Next. Jiwa di dalam bahasa Ibrani, di dalam firman Tuhan, atau kalau jiwa di dalam psikologi, tapi dikatakan itu adalah nefes, ya. Dan itu artinya nyawa, nafas, keinginan, pikiran, ya nafas, kerinduan, kenikmatan, kesukaan, nafsu, kepribadian kita, ya. Jadi kalau kita melihat bahwa di dalam jiwa itu ada nyawa kita, ada nafas kita. Makanya kalau dia bilang waktu meninggal jiwanya diambil, ya, jiwanya yang diambil, nafasnya diambil. Nah, banyak orang Kristen yang lahir ke dunia ini, yang ada di dunia ini, memiliki banyak hal yang penuh dengan luka, penuh dengan pahit, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan kemarahan. Walaupun dia baru lahir, ternyata itu terbawa, saudara, mulai dari kandungan. Saya berpikir bahwa ada satu orang, ada sebenarnya bukan satu orang, ada saudara saya. Dia lahir di keluarga yang sama dengan saudara-saudara yang lain, orang tuanya yang sama, saudara, ya. Tetapi apa yang terjadi? Kok dia bisa beda, saudara? Kok dia bisa, kalau dibilang gak taat banget, ya, saya paling gak mau kata banget. Kok dia bisa akhirnya jadi penjahat kalau dibilang? Kok dia bisa akhirnya membunuh? Saya mau mengatakan ini karena kenyataannya seperti itu. Kok dia dalam waktu yang masih muda bisa masuk penjara? Toh orang tuanya sama. Dan orang tua mengajarkan satu pengajaran atau disiplin atau kebenaran yang sama dari setiap anak-anaknya, ya. Gak bisa kalau kita orang tua, ini buat kamu, ya ini bukan buat kamu. Semuanya biasanya sama, setiap orang tua mengajarkan hal yang sama. Tapi kok bisa dari antara dua saudaranya yang lain, kok dia lain sendiri, ya. Ada saya ketemu dengan satu orang juga mengatakan begini, saya sudah melayani Tuhan bertahun-tahun, bahkan sudah memiliki kedewasaan rohani di dalam Tuhan. Tetapi ada satu waktu di dalam kehidupan saya juga bingung kenapa. Tiba-tiba namanya saya mengalami yang namanya panic attack. Panic attack itu serangan kepanikan. Tiba-tiba dia lagi lakukan sesuatu di rumah, tiba-tiba dia panik. Tapi dia paniknya juga nggak tahu kenapa. Jantungnya berdebar-debar. Waktu dibawa ke dokter, detak jantungnya berdebar kencang. Dia dicek semuanya, dia sehat. Dia mengalami panic attack. Dan dia bingung, ada apa? Ada apa gerangan? Saya ketemu juga satu orang, beberapa orang yang mengalami, kok saya bisa berpikir seperti ini, ya? Kok saya bisa tiba-tiba pikiran saya mengatur seperti ini? Kok saya bisa tiba-tiba punya keinginan untuk bunuh diri, ya? Kok tiba-tiba saya bisa merasa bahwa saya itu gak berharga? Saya bahkan bisa memiliki kebencian yang bertubi-tubi di dalam kehidupan saya. Bahkan saya bisa benci orang yang tidak bersalah sebenarnya. Banyak orang yang ada di dunia ini, bahkan saya dan saudara, saya juga mengalami yang namanya jiwa yang terluka. Coba bilang kiri kanan, jiwa yang terluka. Next. Maaf sekali kecil. Sebab firman di Ayub mengatakan, kita tahu bahwa firman Tuhan di awal Ayub mengatakan Ayub itu orangnya soleh. Dia tahu firman, dia tahu kebenaran, dia itu saleh. Pada waktu masalah datang, dia mengatakan ini, oleh sebab itu, aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara di dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Ya. Ayub 10 ayat 1. Aku telah bosan hidup, ya, bisa bayangin. Ayub sendiri, aku telah hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku.
Ayub 30 ayat 16. Oleh sebabku jiwaku hancur dalam diriku, hari-hari kesengsaraan mencekam aku. Saudara, ada banyak, saya nggak tahu ya, mungkin dari setiap dari kita pernah mengalami masa-masa seperti itu, pernah mungkin sedikit, kecil, hari-hari yang mencekam, hari-hari di mana kita penuh dengan keluhan, berbicara penuh dengan kesesakan, mulai marah sama Tuhan, mulai kecewa sama Tuhan, mulai nggak terima bahwa kok saya kan udah melayani Tuhan, udah ikut Tuhan bertahun-tahun, kok saya tuh orang yang taat, anak yang taat, kok bisa hal seperti ini terjadi di dalam kehidupan saya? Kenapa saya bisa membenci orang itu? Kenapa saya bisa bahkan ingin mencelakai diri saya sendiri, mencuduk-cudukkan kepala saya ke tembok, selalu bilang kepada diri saya bahwa saya bodoh. Saya banyak merasa bahwa saya, dengan kata lain, tidak bahagia. Padahal saya anak Tuhan, saya melayani Tuhan, saya tidak bahagia. Jiwa yang sehat. Firman Tuhan mengatakan di 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kukasihi, aku berdoa semoga kamu baik-baik saja dalam segala hal. Semoga tubuhmu sehat sama seperti jiwamu juga sehat. Amin. Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you just as you are progressing spiritually. Jadi kehidupan itu bicara mengenai satu progres, satu perubahan yang kalau tangga nggak 1-10 ya, maksudnya ada satu yang berkembang bertumbuh dari hari ke hari. Dan Tuhan mau, seperti Yohanes mengatakan ini, semoga tubuhmu sehat sama seperti jiwamu sehat. Kenapa? Ternyata begini saudara, banyak sekali sakit tubuh itu karena sakit jiwa. Coba bilang karena sakit jiwanya sakit. Next. Mazmur 139 ayat 14, lucu ya saudara baiknya. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara, waktu Tuhan menurun kita di kandungan ibu kita, Tuhan sudah menciptakan satu pribadi, satu manusia, satu jiwa yang sebenarnya sehat. Saudara, bilang kiri kanan, sehat. Sehat. Tuhan gak pernah melakukan sesuatu yang tidak selesai atau tidak sempurna. Tetapi dari masa kita di kandungan, dari masa kita di perut ibu kita, ternyata kalau kita tahu bahwa indera yang pertama itu berfungsi adalah telinga dan indera atau pendengaran. Indera yang terakhir berfungsi juga pendengaran, saudara ya. Kalau orang udah di ICU, mungkin dia udah gak bisa kita ajak bicara, tetapi dia masih bisa mendengar apa yang kita katakan. Saya ingat sekali di dalam waktu papa saya di ICU 10 hari, saudara. Dan setiap saya nyanyi, saya nyembah Tuhan, saya ngomong di telinganya dia. Walaupun dia nggak bisa menjawab, tapi air matanya keluar, saudara. Tapi detak jantungnya berubah, saudara ya. Jadi telinga atau pendengaran itu mulai terjadi di kandungan. Kalau kita saat ini adalah anak-anak Tuhan dan kita mengandung dan kita punya anak dan kita tahu bagaimana harus bersikap pada waktu anak di dalam kandungan, mungkin kita percaya bahwa anak-anak yang kita kandung adalah anak-anak yang sudah di dalam rencana, artinya semua dalam rencana Tuhan, tetapi meminimalisir jiwa yang terluka. Amin, amin. Tetapi kita nggak tahu orang tua kita, orang tua saya, orang tua saudara yang sudah pada saat ini yang sudah berumur, yang kita nggak tahu dengan latar belakang seperti apa waktu mereka mengandung kita.
Amin. Dan Tuhan memulihkan apa yang kita pernah alami di dalam kehidupan kita. Yang sebenarnya kalau orang mengatakan masa lalu adalah masa lalu, ternyata benar masa lalu adalah masa lalu. Tapi seorang ahli neuralis ya, mengatakan bahwa semua masa lalu itu tersimpan di memori otak kita. Ya, di hati kita udah selesai, tapi tersimpan di memori otak kita. Next. Kesehatan jiwa is not about salvation. Saudara pasti akan selamat. Tetapi bicara mengenai pertumbuhan rohani. Bagaimana setiap kita bisa mampu memiliki Father's heart. Kenapa sih bertahun-tahun kita ikut Tuhan, kita mau jadi anak-anak terus, kita mau dibimbing terus. Susah untuk kita melayani menjadi father buat orang lain, karena kita sendiri masih punya jiwa anak-anak. Karena ada sesuatu yang belum beres di dalam jiwa kita, sehingga sulit sekali untuk kita bisa melayani orang lain. Amin, saudara? Amin. Siapa Anda sekarang adalah dampak dari apa yang Anda percayai. Belief system. Kita lihat mengenai belief system. Okay, next. Ya, wound. Wound itu terluka ya. Saudara, balik lagi. Waktu bayi di dalam kandungan, dia mendengar. Dia bisa dengar papa mamanya berantem. Dia bisa mendengar kata-kata yang diucapkan oleh orang tuanya, walaupun bahasa pada waktu itu bukan menjadi keahliannya dia atau pengetahuannya dia. Tetapi Tuhan memberikan, yaitu dia, pengertian di dalam setiap kata-kata yang didengar oleh dia. Di dalam kandungan dia sudah mengalami terluka, sehingga itu menjadi akar, root. Kemudian apa yang terjadi? Di dalam kehidupannya dia melakukan banyak dosa, dan itu juga masuk menjadi akar daripada permasalahannya dia. Generation curse, kita nggak tahu ada kutuk keturunan juga, dan itu masuk menjadi luka di dalam kehidupan dia. Berapa banyak kadang-kadang anak yang dikatakan oleh orang lain, bahkan orang-orang terdekatnya, kamu itu persis bapak kamu. Kamu itu persis mama kamu. Tanpa sadar, anak itu melihat model mamanya atau model bapaknya, dan dia merasa bahwa saya nggak berharga. Dia merasa bahwa, kok saya jadi gitu ya modelnya, saya nggak mau disama-samain karena saya ini berbeda. Tetapi akar itu ada di dalam hatinya. Root itu ada di dalam hati. Kebohongan dunia yang taruh. Saudara kadang dari TikTok, dari mana-mana suka dikatakan bahwa kalau saudara sakit hati, saudara akan mengalami seperti ini. Kalau saudara sakit jantung, saudara akan mengalami seperti ini. Kalau saudara, banyak sekali yang kita berpikir itu satu kebenaran, ternyata kan itu harus dibuktikan dulu, saudara. Amin. Jadi banyak sekali akhirnya kita merasa bahwa dari akar yang kita sudah punya, akar yang mendalam dari kita, pada waktu firman Tuhan dimasukkan di dalam kita, agak susah karena ternyata kebohongan itu sudah menjadi belief systemnya kita, sudah menjadi keyakinannya kita. Memang benar, saya ini orangnya seperti ini, saya ini nggak berharga, saya ini punya banyak kekurangan, saya ini nggak pintar, saya selalu merugikan orang lain. Saya ini memang dilahirkan seperti ini, punya banyak kekurangan dan kelemahan. Inilah saya. Ada satu belief system, satu keyakinan akan diri yang tidak sama dengan gambar dan rupa yang Allah sudah taruh di dalam kehidupan kita. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan yang tadi yang tadi ada babynya, boleh lihat lagi. Kejadianku dahsyat dan ajaib apa yang kau buat dan jiwamu benar-benar menyadarinya. Ya, apa yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita udah gak dahsyat lagi.
udah nggak ajaib lagi, sudah penuh dengan luka, sudah penuh dengan ketidaksempurnaan. Dan jiwa kita menyadarinya. Pada waktu kita lahir di dunia ini dengan semua sistem yang ada di dunia ini, dengan cara disiplin kita, pengajaran yang diberikan kepada kita. Saudara tahu ada satu, waktu itu temannya dari waktu SD, saya ingat sekali, ada satu anak selalu dibilang sama orang tua, anak itu juara satu, kelas 1, 2, 3 juara 1. Tiba-tiba kelas 4 dia juara 1 paling belakang, hampir paling belakang. Dan kemudian orang tua marah-marah. Dan kita tahu ternyata kalau anak yang nggak belajar itu kepala dicelupin ke bak. Belajar. Aku tahu nggak, kamu gini. Sampai di satu waktu jiwanya meledak. Sistem pertahanan tubuhnya yang tadi dia pikir dia bisa, dia berjuang, dia akhirnya meledak, saudara, lepas kontrol. Dan akhirnya saya tahu bahwa anak ini akhirnya jadi stres dan jiwanya tertekan dan gak mau sekolah lagi karena dia udah gak bisa belajar lagi. Sistem yang ada di dunia ini gak menunjang kadang-kadang kesehatan jiwa kita. Amin? Amin, saudara? Amin. Semangat tuh, saudara, semangat. Next. Ini yang terjadi, disembuhkan dan bertumbuh di dalam Tuhan. Poin yang pertama yang Tuhan mau, kita mengerti bahwa Tuhan itu punya rencana yang besar dalam kehidupan. Kita harus tahu bahwa Tuhan itu menciptakan kita itu dahsyat dan ajaib. Amin? Amin. Itu rencana Tuhan awal dan pertama di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam Tuhan mau kita, ini yang firman Tuhan katakan, yang mula-mula datang bukan yang lahir rohani, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohani. Artinya seperti ini. Secara natural, kalau kita mau benar-benar dipulihkan, apa yang terjadi di batinnya itu karena ada sesuatu yang datang akhirnya baru secara rohani. Jadi kita bisa melihat bahwa mulainya itu dari hal-hal yang terjadi secara batiniah kita, secara yang kelihatan mata oleh kita, secara apa yang kita pikir dan apa yang kita alami. Jadi kadang-kadang misalnya contohnya seperti saudara kita sama-sama menyembah Tuhan di tempat ini, kita angkat tangan, kita menyembah Tuhan. Ada yang benar-benar bisa mampu untuk benar-benar menyembah Tuhan, tetapi ada yang pikirannya ngalor ngidul ke sana. Ada yang pikirannya bahkan stuck di tempat. Ada yang mengatakan sebab Engkau besar Tuhan, tapi benar nggak Tuhan besar? Enggak juga sih. Tuhan Engkau yang memulihkan aku nggak kasih dipulihkan. Aku rasanya biasa aja. Jadi pada waktu hal rohani itu masuk nggak bisa, karena ada sesuatu di dalam jiwa kita yang tertekan. Bilang kiri kanan, tertekan. Amin. Dan Tuhan, kabar baiknya, kalau kita sudah tahu, kita mengerti bahwa kita itu harus dipulihkan. Amin, saudara? Amin. Saudara, saya adalah orang yang merasa bahwa saya itu baik-baik saja. Sampai pada waktu di Relation Summit kemarin dibagikan mengenai hal ini, dan minta berdoa dan minta Roh Kudus untuk berbicara di dalam hatimu. Kadang-kadang saat ini mungkin saudara berpikir, enggak, aku baik-baik aja. Roh Kudus berbicara. Saudara tahu, pada waktu saya tutup mata dan berdoa, itu seperti ada film yang diputar di dalam pikiran saya. Nah, itu yang tadi saya katakan, sesuatu yang kadang-kadang di alam bawah sadar kita tekan-tekan, kita nggak mau ingat-ingat. Tapi pada waktu itu keingat semua. Dan seperti di-trigger oleh Roh Kudus, keingat. Dan saya ingat bagaimana di masa kecil saya itu selalu, mungkin kakak adik saya juga saya kata, tapi secara pribadi saya itu selalu disia-siakan, saudara. Kalau disia-siakan seperti ini loh. Saya ada di situ, tetapi khususnya kalau waktu saya tahu waktu kecil orang tua saya, papa mama saya bercerai, jadi saya tinggal sama ibu saya. Dan ibu saya sibuk
sambil nangis berdoa. Dan saya mau makan, mau enggak, itu ya begitu aja. Dan saya ingat waktu setiap ibu kalau anak kecil kan kalau mamanya mau pergi kan pengen ikut ya, biasanya mama. Dan saya ingat saya tuh pegang baju ibu saya dan ibu saya cuek aja jalan sampai saya terseret-seret. Itu di-trigger. Sepertinya iya ya, kok ada sesuatu yang sepertinya saya merasa waktu saya di kandungan ibu saya pun ibu saya tidak terlalu accepting dengan keberadaan saya ada di dunia ini. Mungkin karena saya anak nomor 4, 1, 2, 3 udah kebanyakan. Amin. Itu yang membuat kita akhirnya harus dipulihkan, saudara. Dan pada waktu itu saya ingat pada kemarin saya nangis. Sepertinya memang harus nangis, harus dipulihkan. Karena memang ada sesuatu yang kita tekan-tekan karena kita merasa nggak apa-apa, itu kan masa lalu. Saya kan udah bertobat, udah terima Tuhan, sudah ada masalah dengan hidup saya. Semua baik-baik aja. Tetapi itu yang membuat saya ingat sekali pada waktu ibu saya meninggal, saya nggak mau dia pergi. Karena ada sesuatu yang belum selesai, tapi saya nggak tahu apa itu. Saya nggak tahu apa itu belum selesai. Ternyata saya lupa untuk bertanya, "Ma, kenapa dulu mama sia-siakan saya?" Tapi saya nggak tahu bahwa itu terjadi di dalam batin saya, jiwa saya. Amin. Dan kita nggak tahu, kadang-kadang kita nggak sadar. Tetapi kenapa kadang-kadang di dalam kerohanian, kadang-kadang segala sesuatu yang rohani itu mulainya dari batin dulu. Kenapa di dalam rohani kita yo-yo naik turun? Untuk ikut Tuhan kayaknya berat banget. Untuk percaya Tuhan berat banget. Ada sesuatu yang Tuhan pulihkan di dalam jiwa kita. Amin. Amin. Peran Roh Kudus yang mampu mengungkapkan segala sesuatu tersembunyi. Kisah Rasul 15 ayat 4, firman Tuhan mengatakan, dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Roh Kudus yang firman Tuhan sebagai penghibur, sebenarnya bicara mengenai penghibur, ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita. Kadang-kadang kita bablas, saudara, karena kita punya pikiran sendiri terhadap kehidupan kita. Dan kadang-kadang Roh Kudus coba mengingatkan. Nah, kemarin waktu kita berdoa dan berbicara mengatakan, coba tanya Roh Kudus, ingatkan saya, remind apa yang ada di dalam gudang pikiran kita yang kita tekan baik-baik supaya itu tidak keluar. Karena kita pernah percaya bahwa waktu itu keluar pasti hidup saya akan berantakan. Tapi bukan seperti itu. Keluar untuk dipulihkan, diingatkan untuk dipulihkan. Amin, saudara. Next. Di dalam kehidupan kita itu kan holistik, saudara. Holistik itu ada spiritual, mentally, physical adalah satu. Ini yang saya katakan si Dr. Wilder Penfield ini bilang gini, the past is not the past, it lives in memory. Masa lalu bukan masa lalu, karena itu tetap tinggal di memori kita. Yang kadang-kadang iblis coba menuduh kita, dan kita bingung, kenapa ya saya tiba-tiba seperti ini? Kayak waktu itu hamba Tuhan, kenapa ya saya tiba-tiba panic attack? Ternyata declare bahwa memang ada masa lalu, memang dari dulu waktu dia belum bertobat, dia bela diri, orang yang belajar bela diri. Kenapa? Karena terlalu waktu dari dulu ditaruh di dalam pikiran, kamu harus kuat. Kalau enggak, nanti ada orang yang akan menghancurkan kamu, membunuh kamu. Dan dia belajar bela diri. Setelah bertobat, ketika semua dipulihkan, sampai di satu saat Tuhan ingatkan ada panic attack datang dalam hidupnya. Saudara, ada satu poin, tujuan Tuhan itu baik, ya. Masalah saat ini yang mungkin kita alami adalah masalah penolakan. Kita selalu merasa ditolak oleh orang tua kita, kakak adik kita, merasa ditolak bahkan
Kadang-kadang kita juga merasa susah untuk belajar sesuatu. Kenapa? Karena memang ada sesuatu yang di dalam. Jadi karena ada sesuatu misalnya kayak susah untuk mengerti mengenai ini, ada sesuatu saudara di dalamnya. Kadang-kadang kita dihantui oleh kematian. Berapa dari kita sering sekali mimpi bahwa kita itu mati. Karena isu keberadaan, kadang-kadang kita merasa bahwa keberadaan kita ada di dunia ini nggak diperhitungkan sama orang-orang. Jadi kita selalu mencoba eksis. Benar-benar eksis. Kalau apa-apa, saya. Karena saya mesti eksis. Saya mesti eksis di Instagram, saya mesti eksis di mana, saya harus eksis. Karena kita merasa bahwa keberadaan saya tidak diperhitungkan oleh dunia. Rasa tidak aman. Kalau kita merasa bahwa kita nggak aman oleh apapun, bahkan dengan orang-orang yang mengasihi kita pun kita nggak aman. Kita selalu punya tembok kasat mata yang kita tanam di dalam pikiran kita, dalam jiwa kita. Saya nggak boleh terlalu dekat-dekat, nanti satu waktu saya disakiti. Supaya nggak terlalu sakit, saya nggak boleh terlalu dekat-dekat. Men, kita tidak aman, ya. Terus tadi panic attack, menanggung beban ibu, carry mom's pain. Jadi, saudara berapa anak yang merasa bahwa dia menjadi beban bagi mamanya? Waktu dia tahu mamanya melahirkannya dengan susah, dia tahu mamanya menderita, membesarkan dia tahu mamanya mengalami banyak masalah dalam kehidupannya untuk keberadaan dia ada di dunia ini. Dia merasa bahwa saya ini menjadi beban buat mama saya. Sehingga apa yang terjadi? Waktunya mamanya suruh apa aja, dia akan lakukan. Karena dia nggak mau mengecewakan mama. Orang yang nggak boleh kita kecewakan itu Tuhan. Yang nomor 2. Tetapi kecewa, tidak mau kecewa itu terlalu berlebihan, saudara. Terlalu berlebihan. Tadi pada waktu dia tidak bisa menyenangkan mamanya, rasa bersalahnya itu luar biasa banget. Dia kecewa sama dirinya bahwa dia tidak bisa menyenangkan mamanya. Dia kecewa bahwa dia tidak punya uang untuk kasih uang ke orang tuanya. Dia marah. Kenapa sih Tuhan gak berkati saya? Jadi saya gak bisa berkati nih orang tua saya. Ada beban yang tanpa kasat mata dia taruh di dalam hidupnya dia. Dan tanpa sadar mungkin orang-orang sekitarnya, orang tua, guru-guru juga menaruh beban yang sama di dalam dirinya dia. Ayo kamu belajar benar, kasihan tuh orang tua kamu, jungkir balik buat kehidupan kamu atau jungkir balik buat sekolah kamu. Kamu jangan jadi anak yang gak tahu diri. Lihat tuh orang tua kamu, ada beban yang ditaruh dalam dirinya sehingga luka sebenarnya saudara. Dia coba bahagia pun susah karena pada waktu dia gak sanggup menyenangkan orang lain yang dia rasa dia harusnya menyenangkan, dia akhirnya tidak bisa menerima diri dia sendiri. Kenapa hidup saya tuh seperti ini sih? Gak bisa menyenangkan orang lain, gak bisa menyenangkan orang tua saya. Itu ditaruh di dalam, namanya beban, carrying beban ibu. Karena kasih kepada ibu itu bukannya, maaf ya bapak-bapak ya, itu jauh lebih besar daripada bapak-bapak normally ya. Jadi kayak ada karena mungkin lahir dari kandungan ibu, jadi anak-anak itu biasanya memang lebih dekat itu sama ibu biasanya daripada sama bapak. Jadi biasanya kalau ibu yang meninggal itu lebih sedih ya. Banyak orang tua yang menaruh ikatan perbudakan sama anak-anaknya tanpa sadar. Ini juga yang membuat anak-anaknya penuh luka. Anak-anaknya penuh luka. Mungkin ikatan itu bukan dengan perkataan, tapi ikatan itu dengan
orang tua diem. Pada waktu dia marah tuh diem. Ya. Salah satunya bisa. Amin. Dan banyak orang tua yang tanpa sadar membelenggu anaknya dengan ikatan seperti itu. Tanpa sadar. Kalau sadar mungkin enggak ya, tapi mungkin enggak sadar. Kamu tuh ya, kamu udah begini ya, kamu tuh ya, biasa juga suka gitu sesudah bertobat sudah. Kamu ya mau udah capek nggak beresin ya, kamu jadi mau pembantu apa gimana sih? Jadi kadang-kadang kita memang ngomong asal ngomong saudara, tapi karena mungkin kekesalan kita ya, kekesalan, tapi ternyata itu menjadi bondage, menjadi ikatan buat anak-anak. Tapi anak saya cowok semua sih, tetap. Maksudnya tetap nggak beresin. Amin. Ibrani 3 ayat 7. Curhat kata Ibrani 3, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Saudara, kita tutup mata. Hari ini saya tahu bahwa seperti waktu saya mendengar kebenaran ini, mungkin hal yang pertama yang kita bisa pikirkan, saya baik-baik saja. Tapi Tuhan mau, Roh Kudus mau pada saat ini, saya bisa lihat ke situ. Atau Tuhan mau pada saat ini, Roh Kudus berbicara di dalam pikiran kita, roh kita, jiwa kita. Biarkan Roh Kudus yang berbicara. Dan mulai mengeluarkan semua memori yang pernah ada di dalam pikiran kita. Saya tahu bahwa orang tua kita mesti kebanyakan waktu melahirkan kita atau hamil kita belum bertobat. Dan kita nggak bisa blame atau menyalahkan mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tapi saat ini kita juga mau jadi orang yang pulih. Gak mau hidup di bawah bondage, di bawah ikatan yang iblis coba taruh di dalam. Saat ini kalau saudara ada orang yang sering sekali bahkan menyalahkan diri, saudara merasa bahwa saudara tidak cukup baik, saudara tidak cukup untuk bisa menyenangkan orang-orang yang saudara kasihi. Sehingga saudara berjuang di dalam kehidupan ini cuma ingin membuktikan bahwa saudara mampu untuk menyenangkan orang-orang yang saudara kasihi. Mungkin saudara adalah orang yang tertolak. Banyak kata-kata dari papa, dari ayah, dari ibu yang mengatakan kamu anak gak tahu diri, kamu anak selalu menyusah. Mama, papa nyesel punya anak seperti kamu. Lebih baik papa, mama gak punya anak aja daripada kamu ada di dunia ini dan menyusahkan papa mama. Saudara boleh tutup mata. Kita pada saat ini Tuhan berbicara. Roh Kudus berbicara di dalam. Saudara mengalami mungkin dihantui kematian. Seperti ada roh kematian yang selalu mau menghampiri engkau. Dan mungkin engkau sudah sadar bahwa di dalam kandungan ibumu, berapa kali engkau coba digugurkan dengan segala cara. Ada satu hamba Tuhan, dia nggak tahu bahwa dia digugurkan. Dan dia bingung, saya melayani Tuhan, tapi kenapa kayak seperti ada roh kematian selalu menghampirinya. Dan dia tengking-tengking, dia pikir ini iblis-iblis yang coba mau nyerang dia. Ada attack dari iblis. Sampai pada waktu dia ikut firman Tuhan, belajar, dan Roh Kudus berbicara. Dan
kasih waktu hamil. Ibunya lagi berantem sama papanya, papanya lagi pergi. Dan ibunya sendiri dan bingung. Dia merasa bahwa anak ini, bayi ini akan menjadi beban baginya. Dia minum banyak obat. Tapi ternyata Tuhan berbicara lain. Ternyata bayi ini lahir dan jadi lagi. Dan pada waktu itu dia berdoa, ibunya sudah gak ada, saudara. Dia berdoa, Tuhan pulihkan saya. Saya mengampuni mama saya. Saya mengampuni ibu saya. Mencoba menguburkan saya. Saya melepaskan roh kematian yang selalu menyertai saya. Yang ditaruh di alam bawah sadar saya. Saudara merasa bahwa saudara harus eksis di dunia ini, membuktikan buat saudara-saudara yang lain, kakak adik yang lain, bahwa saya ini berhasil. Karena saya melihat orang tua saya disepelekan oleh kakak adiknya, om tante saya, diremehkan. Dan mereka harus lihat bahwa saya ini harus berhasil supaya gak ada orang yang remehkan orang tua saya, gak ada orang yang pandang sebelah mata orang tua saya. Saya harus membuktikan kepada dunia. Ada satu perjuangan yang kita coba lawan, kita coba selalu berjuang. Dan setiap saudara mengalami satu pencapaian, saudara gak puas, pengen lagi, saudara gak puas. Karena ada sesuatu yang gak bahagia di dalam diri. Ada sesuatu yang kosong, ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang belum terisi. Hari ini Tuhan mengingatkan kembali. Tuhan menerima engkau, mengasihi engkau. Apa adanya. Apapun yang dunia coba katakan kepadamu. Apapun yang dunia coba taruh di dalam hidupmu. Tidak mengurangi sedikit pun kasihku kepadamu. Tidak ada yang perlu dibuktikan di dalam kehidupan ini. Yang harus kau percayai bahwa aku mengasihi. Waktu kau melakukan yang terbaik, karena anugerah daripada aku. Dan setiap yang terbaik yang kau lakukan, kau merasa bahwa ini adalah campur tangan Tuhan. Bahwa
saudara bangsa berdiri, kita angkat perjamuan kita pada pagi hari ini. Bapa yang di surga, hari ini kami akan mengambil perjamuan Tuhan. Roti ini Tuhan, menandakan adalah akan tubuh, melambangkan akan tubuh Tuhan. Disiksa buat kami Tuhan, karena Tuhan mau kami semua diselamatkan. Hari ini Tuhan, kami mau angkat roti ini, tubuh ini Tuhan, sebagai tanda perjanjian Kau akan kami Tuhan. Mengingat kembali akan pengorbanan membuat hati kami bisa bersyukur Tuhan untuk semua pengorbanan yang Kau beri dalam hidup kami. Saudara, angkat roti ini, mengucap syukurlah, makanlah dan berdoalah. Mari kita angkat anggur ini. Bapa yang di surga, terima kasih buat anggur perjamuan ini Tuhan. Waktu kami mengambilnya Tuhan, kami percaya bahwa ini melambangkan darah-Mu Tuhan yang dicurahkan di atas kayu salib buat dosa-dosa kami. Sehingga dosa kami diampuni dan dosa kami tidak membawa kami kepada kematian yang kekal ya Bapa. Terima kasih juga bahwa anggur ini dapat menyucikan atau menyembuhkan setiap sakit penyakit kami Tuhan. Hari ini saya berdoa setiap sakit penyakit yang saudara alami, saudara imankan, Tuhan akan menyembuhkan dalam nama Yesus. Angkat anggur ini, mengucap syukur, minumlah dan berdoalah. Terima kasih Tuhan, kami bisa mengambil perjamuan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, diberi kesempatan untuk tetap hidup pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk suatu rencana-Mu yang masih belum terjadi, belum selesai dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Engkau akan membawa kami lebih lagi, lebih tinggi, lebih dahsyat dan lebih ajaib Tuhan. Terima kasih kalau kejadian kami ini dahsyat dan ajaib Bapa. Dan jiwa kami pun benar-benar menyadarinya ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amen. Pagi hari ini Resi Bogor diberkati. Amen. Sebelum kita mengambil persembahan dan perpuluhan, saya kenapa kita harus taat dan setia dalam hal persembahan perpuluhan? Karena Allah kita Allah yang setia. Amin. Dan kita percaya dengan persembahan kita setia, belalang lahap dalam hidup kita dimusnahkan oleh Tuhan. Amin. Tadi kita satukan hati kita untuk mengambil persembahan. Ada jemaat di sini yang belum menerima amplop, bisa angkat tangan.
kasih Tuhan untuk pagi hari ini, mengucap syukur karena kasih daripada Tuhan. Tuhan, kami mau taat dan setia di dalam persembahan perkeluargaan buat seluruh apa yang kami akan berikan. Engkau yang mengatakan kepada hati kami berapa yang akan kami beri. Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat, setiap keluarga yang berbakti ini, apapun yang mereka kerjakan, mereka mulai dari sekolah mereka, universitas, pekerjaan mereka, usaha mereka. Tuhan, Engkau yang memberkati. Mereka akan mengerjakan dan mereka akan berhasil. Kami percaya Tuhan, setiap daripada persembahan yang kami kumpulkan akan kami pakai untuk memperluas kerajaan, untuk kota ini, untuk bangsa ini, agar kerajaan diperluas di bangsa ini. Tuhan, pakai setiap jemaat ini, lebih lagi untuk taat dan setia. Terima kasih Tuhan, berapa yang kami akan beri, Engkau yang mungkin berbicara dalam hidup kami. Kami siap untuk hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita lihat informasi untuk ini. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir pada kebaktian hari ini, kami ingin menginfokan dan menghimbau jemaat untuk tetap dapat mengakses tayangan kebaktian secara online lewat YouTube channel CBC Bogor. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Ketua Komsel atau Ketua Tim Pelayanan. Pengumuman perubahan nomor rekening bank bagi jemaat yang ingin memberikan perpuluhan, persembahan, misi, dana pembangunan gereja, dan persembahan khusus lainnya dapat bertransfer ke rekening BCA atas nama Gereja Kasih Anugerah. Rekening lama akan ditutup tanggal 31 Agustus 2022. Happy birthday Kepada Bapak Yan Hok Yohanes pada tanggal 10 Oktober. Oke Sariwati pada tanggal 11 Oktober. Tuhan Yesus
memberkati. See you next week and God bless you. Mari kita bangkit berdiri, kita mau tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Semangat saudara, amin. Amin. Minggu ini kita tidak ada snack. Minggu depan kita ada snack. Minggu ketiga kita ada ulang tahun jemaat. Siap-siap untuk kita semangat untuk merayakan bersama-sama. Amin. Amin. Mari kita tutup. Bapa yang di surga, kami ucap syukur pada pagi hari ini dan kami bisa menutup ibadah kami. Tapi kami percaya ibadah yang sebenarnya tetap ada di dalam kehidupan kami sepanjang hari Tuhan. Dan sepanjang minggu ini ya Bapa. Hari ini kami mau sudahi Tuhan, kami tetap percaya Tuhan. Siapa apa yang kami dengar firman membawa kemenangan dan kemerdekaan buat kami, pemulihan dan kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang berkati terus kami Tuhan di dalam setiap hari kehidupan kami. Kami berdoa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu, memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan akan menyertai Engkau, membawa Engkau kepada kemenangan demi kemenangan. Tuhan sudah merencanakan kehidupan yang menjadi luar biasa. Rencana Tuhan yang melebihi, jauh melebihi rencanamu akan terjadi di dalam kehidupanmu. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus semua jemaat Tuhan mengatakan, Amin.